Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Welcome to on my video. Nah, di video aku ini, aku akan membahas materi pembelajaran tentang negara. Sebelum aku melanjutkan video ini, kalian wajib subscribe YouTube channel aku di bawah ini. Kemudian kalian like, kalian komen, and kalian share ke semua sosial media kalian. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, baiklah, terima kasih buat kalian yang udah stay tune di video aku. Sebelum aku memulai video ini, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Supardi, biasa dipanggil Ardi, umur 18 tahun. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah, aku bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku udah sampai semester 2. Doakan ya teman-teman, semoga aku bisa sampai ke tahap akhir kuliah dan sampai wisuda, dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tujuan aku membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Lia Saadah. Halo Ibu, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Semoga video aku ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang udah pada tahu apa itu pengertian negara, apa saja itu unsur-unsur negara, apa saja pengertian negara menurut para ahli, dan lain sebagainya. Di sini aku hanya ingin menyimpulkan ataupun memberikan ilmu yang aku ketahui tentang negara. Nah, negara adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan pemerintah negara yang sah yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan di luar maupun kedaulatan di dalam. Secara bahasa, negara diambil dari 3 kata bahasa asing. Yang pertama adalah state, yang kedua adalah stat, yang ketiga adalah etat. Dari ketiga kata tersebut diambil secara bahasa Latin, yaitu status dan statum, yang artinya keadaan yang tetap dan tegak, ataupun sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara ialah suatu persekutuan yang beranggotakan keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua menurut Harlot Jelaski. Menurut Harlot Jelaski, negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu ataupun kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang ketiga menurut Max Weber. Menurut Max Weber, negara ialah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Ada 2 macam bentuk-bentuk negara. Yang pertama bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Yang kedua bentuk negara pada zaman sekarang. Yang pertama aku akan membahas tentang bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Ada 5 macam bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah aristokrasi, yang kedua adalah timokrasi, yang ketiga adalah oligarki, yang keempat adalah demokrasi, yang kelima adalah tirani. Kemudian yang kedua ialah bentuk negara pada zaman sekarang. Ada beberapa macam bentuk negara pada zaman sekarang. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan ialah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya negara federasi. Negara ini hanya memiliki sifatnya yang tunggal, yang artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Yang kedua adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ialah di mana kekuasaan pemerintahan seluruhnya berada di tangan rakyat, yang artinya rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Yang ketiga adalah negara oligarki.
Negara oligarki ialah sistem politik di mana yang memerintah terdiri dari sekelompok atau sejumlah orang-orang elit. Sekelompok orang-orang elit ini dalam menjalankan pemerintahannya selalu melakukan segala cara agar rakyat dapat dikuasai dan dikendalikan. Dan yang terakhir, aku akan membahas tentang asal mula terjadinya negara. Asal mula terjadinya negara terjadi akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama adalah pendudukan, yang kedua adalah pelepasan, yang ketiga adalah peleburan, yang keempat adalah pemecahan. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Oh ya, by the way, selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Selamat hari raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.